Kita berdoa, Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati hati dan pikiran kami. Amin. Doa pembuka. Firman Tuhan yang menjadi landasan kita beraktivitas pada hari ini Senin, tanggal 30 Maret tahun 2026 tertulis dari demikian firman Tuhan. Zakaria 1:3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Petik 2. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ayat ini adalah yang sangat jujur dan sangat kuat disampaikan oleh Zakaria kepada bangsa Israel. Mengapa ini terjadi? Dalam konteks zaman itu bangsa Israel baru kembali pulang dari tanah pembuangan di Babel, namun perilaku mereka masih sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Secara fisik, mereka sudah pulang ke tanah perjanjian. Tetapi secara rohani, mereka masih jauh. Mereka membangun kembali kehidupan mereka, tetapi bukan Tuhan yang menjadi pusatnya. Bait Allah terbengkalai. Iman menjadi rutinitas. Relasi dengan Tuhan berubah menjadi formalitas tanpa adanya iman yang teguh. Seruan pertobatan. Adanya kata, perintah. 2. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, jika dalam bahasa aslinya ialah berbalik arah sepenuhnya. Kalimat ini bukan hanya sekedar memperbaiki perilaku saja, melainkan perubahan arah hidup yang awalnya dari menjauh, ke yang sekarang menjadi kembali kepada Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Artinya Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, hal yang kita hadapi saat ini bukanlah perkara dosa kita di hadapan Tuhan, akan tetapi hal tersebut adalah arah hati kita. Dan kalau kita mau jujur, kita merasakan apa yang firman Tuhan katakan bukan. Kita boleh saja datang ke gereja, namun hati kita tidak bersama Kristus. Kita bisa saja berdoa, namun doa itu hanya sekedar ucapan tanpa adanya hubungan yang dekat dengannya. Kita bisa saja melayani, tapi kita mengharapkan sesuatu yang menguntungkan. Kita bisa saja terlihat sebagai orang Kristen, namun sejujurnya kita tidak mengenal siapa juru selamat itu. Apa yang sebenarnya kita cari, wahai umat Tuhan? Sebegitu banyaknyakah hal yang perlu kita gapai dahulu baru kita bisa kembali kepadanya? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini juga mengatakan bahwa Tuhan tidak berhenti pada tuntutan kepada manusia, Ia juga memberikan janji keselamatan. Ini bukan layaknya perkataan kita terhadap sesama kita. Ini adalah kabar baik yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Artinya adalah ketika manusia mengambil langkah untuk, maka Tuhan merespon dengan pengampunan kepada umat-Nya. Hal ini terjadi bukan karena kita layak, bukan karena usaha kita, namun karena Tuhan Allah selalu ada untuk memulihkan dan menerima kita kembali. Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembali kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Saat kita berbicara tentang
Ada saja di antara kita yang berpikir ulang lagi karena dosa dan kesalahan yang menjadi tembok penghalang. Padahal kita tahu, pengampunan dan kelayakan kita, dan semuanya itu hanya karena Tuhan sendiri. Tuhan juga tidak menuntut kita harus ini dan itu. Tuhan hanya berkata, kembalinya kita kepada Tuhan dimulai dari keputusan langkah kita. Tidak ada yang dapat menghalangi kepulangan kita kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembalilah, maka aku akan kembali kepadamu. Saat ini ada di antara kita yang ibaratnya masuk dalam ruangan gelap dan tertutup jendela. Menyalahkan dan mengatakan tempat ini sangat gelap. Tidak ada cahaya. Padahal saat itu matahari sangatlah terang, namun masalahnya ada pada posisi kita. Kita hanya terdiam dan tidak mau keluar kembali pada cahaya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kembalilah kepada Yesus Kristus. Kembalilah pada hubungan yang erat bersamanya. Kembalilah pada iman yang tulus meneladani Kristus. Kembalilah dalam pelayanan seperti apa yang telah Yesus nyatakan kepada dunia ini. Maka janji Tuhan akan selalu ada dan akan tetap sama. Tidak dapat diubah oleh siapapun, akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Doa penutup. Kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang telah mengajarkan, mengingatkan dan memulihkan. Kiranya kami akan semakin sadar untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang mau mendengar dan melaksanakan firman-Mu Tuhan, iman yang selalu teguh dan memuji memuliakan nama-Mu. Sertai setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ilustrasi, benih dan tanah berbatu. Di sebuah lereng gunung yang kering, terdapat dua petak tanah yang letaknya berdampingan. Petak pertama adalah tanah yang gembur dan bersih, sementara petak kedua adalah tanah yang penuh dengan bongkahan batu besar dan kerikil tajam. Seorang pengembara yang lewat di sana memutuskan untuk menaburkan benih gandum di kedua petak tersebut. Di petak pertama, benih-benih itu dengan mudah masuk ke dalam tanah. Tanahnya yang lembut memeluk benih itu dengan hangat, sehingga dalam waktu singkat, tunas-tunas hijau mulai bermunculan. Namun, karena tanah itu terlalu dimanjakan dan tidak memiliki tantangan, akar gandum di sana tumbuh sangat dangkal. Mereka hanya menyebar di permukaan karena merasa air dan nutrisi sudah sangat mudah didapatkan. Sementara itu, di petak kedua, benih-benih gandum harus berjuang sangat keras. Setiap kali akar mereka mencoba tumbuh ke bawah, mereka terbentur oleh batu-batu keras. Akar benih-benih itu tidak menyerah, mereka harus meliuk-liuk di sela-sela batu, menembus celah yang sempit, dan mencengkeram dasar dengan sangat kuat agar tidak mati kekeringan. Pertumbuhan tunas di atas tanah memang terlihat jauh lebih lambat dibandingkan petak pertama. Suatu musim panas yang sangat ekstrim tiba. Matahari bersinar begitu terik hingga tanah menjadi retak. Gandum di petak pertama, yang akarnya dangkal, mulai layu dan menguning dengan cepat karena mereka tidak bisa menjangkau sumber air di kedalaman tanah.
Mereka roboh begitu saja karena pondasi mereka tidak kuat menahan panas. Namun, pemandangan berbeda terlihat di petak berbatu. Gandum di sana tetap berdiri tegak. Ternyata, perjuangan akar mereka saat menembus batu-batu di masa awal pertumbuhan telah membawa mereka sampai ke sumber air yang sangat dalam di bawah sana. Batu-batu yang tadinya dianggap sebagai penghalang, justru menjadi pelindung yang menjaga kelembapan akar mereka dari penguapan matahari yang ganas. Sering kali kita menganggap tantangan, kesulitan, dan batu-batu, masalah dalam hidup sebagai penghalang bagi kemajuan kita. Kita cenderung menginginkan jalan yang mulus dan tanpa hambatan, tanpa menyadari bahwa kenyamanan yang berlebihan seringkali membuat akar iman kita tumbuh dangkal dan mudah goyah saat badai datang. Setiap kesulitan yang kita hadapi sebenarnya adalah cara Tuhan untuk memaksa iman kita bertumbuh lebih dalam. Ketika kita harus berjuang menembus kerasnya keadaan, disitulah akar karakter kita sedang dipersiapkan untuk mencapai sumber kekuatan yang sejati. Janganlah berkecil hati saat prosesmu terasa lebih berat daripada orang lain, karena pondasi yang dibangun dalam perjuangan akan jauh lebih kokoh. Keindahan dari sebuah pertumbuhan bukan dilihat dari seberapa cepat kita bertunas, melainkan seberapa kuat kita bertahan di masa-masa sulit. Percayalah bahwa setiap hambatan yang ada di depanmu saat ini sedang membentukmu menjadi pribadi yang tak tergoyahkan, yang tetap bisa berbuah manis meskipun musim kering sedang melanda. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 1 Petrus pukul 1.13